Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut SMK Negeri 3 Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Ira Dunita. Saya guru Tata Kecantikan SMK Negeri 3 Probolinggo. Saya mulai mengajar di SMK Negeri 3 Probolinggo mulai sejak tahun 2009. Saya alumni dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Tata Kecantikan. Jika kalian untuk info selanjutnya, nomor HP saya sudah saya cantumkan, nomor email saya sudah cantumkan. Jika nanti ada pertanyaan atau ada konsultasi, bisa menghubungi saya di nomor tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pelajaran apa sih yang ada di kecantikan. Mungkin kalian pikir, oh kita ngajar belajar untuk motong rambut, untuk merias. Mungkin yang kalian cari yang ada hanya merias, tapi di kecantikan ini kalian belajar dari ada namanya simulasi digital, IPA terapan, kepariwisataan, sanitasi hygiene, anatomi fisiologi, dasar kecantikan. Kemudian ada lagi pemangkasan dan pewarnaan rambut, pengeritingan dan penataan sanggul tradisional dan kreatif, perawatan wajah, body massage, waxing, pengeritingan rambut, dan produk kreatif. Dan juga ada satu lagi mata pelajaran merias wajah atau nail art. Di sini saya jelaskan kenapa sih kita belajar anatomi fisiologi. Karena kita berhubungan dengan yang ada di dalam tubuh klien atau tubuh kita. Kita biar tahu, kita belajar harus mengenal jenis-jenis rambut, mengenal jenis-jenis kulit, mengenal penyakit kulit, mengenal penyakit kulit wajah, penyakit di tubuh atau sebagainya. Kenapa belajar itu? Karena karena di kecantikan kamu harus membedakan. Oh, kalau kulit wajahnya berjerawat berarti perawatannya berbeda. Kalau kulitnya atau rambutnya berketombe, perawatannya juga berbeda, jadi tidak disamakan. Mungkin kalau lihat kok di salon sama semua ya Bu perawatannya, nah itu nanti bedanya kalian belajar dengan kalian kursus. Nah di sini tempat kalian untuk belajar menuntut ilmu tentang dasar dari kecantikan. Di sini ada sanitasi hygiene kecantikan. Kenapa perlu diajarkan? Karena sebagai beautician, nanti sekalian sebagai beautician atau hairdresser atau makeup artist, kalian bisa tahu, oh kita persiapkan diri kita, sebersih apa kita, sebersih apa peralatan kita, sebersih apa kosmetik yang akan digunakan. Nah itulah belajarnya sanitasi hygiene. Kalau tempat kursus tidak pernah ada, tapi kalau kamu sekolah di sini, kalian akan belajar tentang sanitasi hygiene. Bagaimana cara membersihkan kuas, bagaimana cara membersihkan setelah klien berkutu, klien dia berjerawat parah, atau klien mempunyai penyakit kulit yang menular seperti panu. Nah disinilah fungsinya sanitasi hygiene tentang peralatan dan kepribadian diri. Nah ini dasar kecantikan. Di sini mungkin kalian sudah senang karena apa? Di sini kalian sudah mulai belajar dan praktek tentang dasar-dasar kecantikan. Apa sih dasar kecantikan itu? Termasuk apa aja? Ada dari mulai pencucian rambut. Kenapa belajar? Padahal cuma penyampuan aja ya. Kalian sudah terbiasa kan nyampu di rumah. Nah, di sini kita belajar bagaimana cara menyampu yang baik, bagaimana cara memasas, membersihkan, dan bagaimana juga cara kita untuk menghadapi klien. Setelah itu, otomatis ada pelajaran pengeringan. Kalau kalian sering ke salon atau pernah ke salon, pasti selalu dikeringkan seperti biasa ya. Cuman di sini kita akan belajar tentang pengeringan. Dari pengeringan terbiasa sampai pengeringan kita menata. Terus ada lagi perawatan kulit kepala dan rambut. Apa sih perawatan? Mungkin kalau kalian sering dengar, perawatan itu adalah krim bat, hair spa, hair mask. Nah itu namanya perawatan. Nanti kalian akan belajar bedanya perawatan, macam-macamnya perawatan untuk perawatan kulit kepala dan rambut. Terus ada lagi untuk dasar kecantikan ini adalah merias wajah sehari-hari.
Kenapa sehari-hari dulu? Karena nanti di jenjang selanjutnya kalian akan merias wajah dari yang rias pagi, rias malam, rias sore, rias gala atau rias pengantin. Nanti kalian yang belajar. Jadi sebagaimana kalian cepat untuk belajar, semakin gurunya pun akan memberikan ilmu yang banyak sekali untuk kalian. Nah, di sini ada sejak nanti setelah kalian kelas 11, baru kalian akan belajar tentang pemangkasan dan pewarnaan rambut. Pemangkasan pewarnaan rambut ini akan ada di dalam kelas 11 dan kelas 12. Pemangkasan dimulai dari pemangkasan biasa. Kalau kalian bilang pemangkasan lurus, pemangkasan model bob untuk wanita, atau kalau kalian yang sering mendengar itu pemangkasan segi. Nah, nanti kamu akan belajar di sini. Terus ada lagi pemangkasan rambut pria. Kenapa belajar? Karena kita kalau harus menguasai rambut pria, rambut wanita, atau nggak mungkin kalau kalian nanti punya salon hanya menerima pemangkasan rambut atau potong rambut wanita saja. Nah, di SMK 3 ini kalian akan belajar untuk semuanya. Kemudian ada lagi pewarnaan. Pewarnaan ini kalian mulai dari pewarnaan uban sampai pewarnaan artistik. Artistik itu apa? Pewarnaan yang satu rambut bisa warna-warni, bisa yang warna hijau, merah atau sebagainya. Ini namanya pewarnaan artistik. Nanti kalian akan belajar di kelas 12. Sekarang ada pengeritingan dan penataan sanggul tulisan kreatif. Pengeritingan nanti kalian akan belajar dari bagaimana cara menggulung, bagaimana cara mendesain atau membuat keriting. Kebetulan peralatan di SMK Negeri 3 ini semuanya komplit. Jadi nanti kalian akan belajar yang secara manual. Manual itu menggunakan alat seperti biasa atau menggunakan peralatan listrik. Membuat sanggul daerah. Sanggul daerah nanti kalian akan belajar membuat sanggul Jawa, membuat sanggul dari Kalimantan, membuat sanggul dari Sulawesi, membuat sanggul dari Sumatera. Nanti semua akan belajar sanggul yang ada di seluruh Indonesia. Yang terakhir ada penataan sanggul kreatif atau penataan sanggul modern. Biasanya penataan sanggul ini dimulai dari sanggul biasa, penataan sanggul buat siang hari, pagi hari, buat penataan sanggul gala, sampai hingga penataan sanggul fantasi. Penataan sanggul fantasi itu seperti apa sih? Kalau kalian sering lihat di TV yang harus sama antara make up, antara sanggul, harus rasi bajunya. Nah, itu yang biasanya di wajahnya suka dilukis. Nah, itu nanti kalian akan belajar penataan tentang sanggul fantasi. Sekarang perawatan tangan, kaki, kuku, nail art dan rias wajah khusus kreatif. Pertama, kalian akan di kelas 11-12 ini kalian akan belajar tentang perawatan tangan. Mulai dari merawat tangan, mengukir atau mengikir kuku, membentuk kuku, menghias kuku. Nanti kalian belajar seperti itu. Hingga nail art. Nail art itu kalau sekarang kalian tahunya melukis di kuku atau membuat gambar di kuku. Nah, bahasa kitanya nail art. Nanti kalau ada kesempatan kalian akan belajar tentang. Nah, selanjutnya setelah kalian merawat kuku, nanti kalian belajar cara membuat mehendi atau melukis tangan. Jangan salah, mehendi ini bisa menghasilkan uang loh. Sekarang banyak rias pengantin bekerjasama dengan anak-anak atau kakak kelas kamu yang pintar menggambar di tangan atau membuat mehendi. Nah, biasanya mereka dipanggil untuk memehendi atau melukis tangan sang pengantin wanita. Kemudian nanti akan belajar tentang rias fantasi atau rias karakter, atau nanti rias panggung, rias TV, rias film. Kalian akan belajar banyak. Kok beda-beda? Beda. Untuk rias film kita akan kerjasama. Untuk rias panggung, kamu akan lebih biasanya menonjol. Untuk rias fantasi, kamu harus mempunyai imajinasi atau mempunyai fantasi mengeluarkan suatu gambar atau karakter kepada tubuh seseorang. Nah, itulah kelebihan salah satu rias-rias yang ada di SMK Negeri 3 Probolinggo. Sekarang perawatan wajah, body massage, dan waxing. Ini sedang ngetren di Probolinggo. Banyak klinik-klinik kecantikan di Probolinggo menggunakan alumni SMK Negeri 3 Probolinggo. Karena apa? Kalian belajar tentang perawatan wajah. Perawatan wajah dari tanpa alat listrik sampai menggunakan alat listrik. Kebetulan
di SMK Negeri 3 Probolinggo, di sekolah ini, untuk peralatan kamu sudah bisa menggunakan peralatan listriknya. Sudah ada peralatan listrik. Body massage, atau kalian akan tahu tentang, kalau kalian lihat di salon-salon namanya body spa. Nanti kalian akan tahu teknik pemijatan atau teknik massage. Sama nggak sih pemijat sama massage? Nanti kan ada bedanya. Apa bedanya sama pijat kalian yang sering di luar? Nanti saya keluar lulusannya jadi tukang pijat, Bu ya? Bukan. Nanti kalau di bahasa kerennya atau bahasa kecantikannya, pemijat tuh apa kita bilangnya spa terapis atau terapis spa. Ini banyak peminatnya, banyak dibutuhkannya. Jadi sekarang lagi ngetren nih body spa atau terapis spa. Jadi rata-rata klinik-klinik kecantikan itu membilangnya terapis spa. Nanti ada waxing ini include. Jadi biasanya bulu-bulu yang tidak dikendaki di tangan, di kaki, di ketiak, itu bagaimana cara mencabutnya. Mungkin kalau kalian biasanya mencabut atau mencukur, nanti akan diajarkan supaya pada saat tumbuh atau pada saat timbul kembali hasilnya akan baik. Selanjutnya ada produk kreatif dan kewirausahaan. Kenapa belajar? Karena lulusan SMK kita diterapkan harus bekerja atau berpeluang usaha. Kenapa berpeluang usaha? Karena kan sudah belajar semuanya. Kenapa harus belajar produk kreatif? Kita akan belajar tentang dari cara modalnya seperti apa, cara menghitung laba, cara membuat produk-produknya seperti apa. Contoh, kalau kecantikan apa sih produk kreatifnya? Salah satunya itu membuat masker atau membuat lulur. Nanti suatu saat kalian punya salon, suatu saat nanti kalian punya klinik dengan kosmetik dengan formula tersendiri yang tidak ada di pasaran. Nah, itu salah satu keuntungannya kalau kalian mengerti tentang pembelajaran produk kreatif. Selanjutnya yaitu prakerin atau PSG. Di jurusan SMK, semua SMK pada saat kelas 11 akan melakukan prakerin atau praktek kerja lapangan. Biasanya di mana? Kalau untuk kecantikan, di salon kecantikan tentunya, di salon, di klinik kecantikan, di rias manten, itu seperti itu. Di semua Probolinggo menerima semua anak-anak dari SMK Negeri 3 Probolinggo. Jadi kalau kalian pernah ada yang ke salon dan pernah ketemu dengan pegawainya atau stafnya, biasanya itu adalah anak-anak dari kami lulusan atau yang sedang magang di salon-salon Probolinggo. Di Jember ada, di Surabaya ada, di Malang ada. Lulusan tata kecantikan kulit dan rambut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lulusannya dari mana sih, lulusannya dari apa, lulusannya sebagaimana. Bahasa kerennya kita, kecantikan itu kalau kalian namanya, kalau kalian pikir tukang potong, bukan, tapi ada namanya hairdresser. Ada namanya, tadi saya bilang spa terapis. Ada yang namanya beauty consultant, ada yang namanya beauty advisor. Nanti kalian akan mempunyai sesuai dengan tingkatannya atau sesuai dengan yang ada di klinik atau salon-salon yang kalian bekerja. Saat ini kami jurusan kecantikan di SMK Negeri 3 Probolinggo bekerja sama dengan Mata Tilar. Mata Tilar ini yaitu kerjasama beasiswa atau ikatan dinas pembelajaran yang langsung disalurkan atau langsung bekerja di cabang-cabang Mata Tilar seluruh Indonesia. Jadi biasanya kalian bekerja kalian belajar di sini 6 bulan, kemudian kalian penempatan. Selama pembelajaran kalian tidak mengeluarkan biaya apapun, malah selama pembelajaran kalian digaji. Nah, enak kan? Nah, setelah itu kalian tidak perlu mencari kerja karena apa? Langsung ditempatkan di seluruh Mata Tilar atau cabang-cabang yang ada di Indonesia. Jadi kakak kelas kalian itu ada yang di Medan, ada yang di Kalimantan, ada yang di Aceh, ada yang di Sulawesi. Nah, itu tersebar di seluruh Indonesia. Terus kalau bekerja di salon Probolinggo otomatis banyak yang menerimanya. Kalau kalian lulus, malahan sebelum lulus, kalau kalian habis PSG, rata-rata salon meminta kalian untuk membantu mereka di hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Itu biasanya kakak-kakak kalian, kakak kelas kalian yang belum lulus pun sudah bekerja di salon-salon yang ada di Probolinggo. Membuka usaha. Nanti saya akan
saya tampilkan kakak-kakak kalian yang sudah membuka usaha di Probolinggo. Banyak kakak kelas kalian yang mungkin sudah terkenal di Probolinggo. Ke universitas atau kuliah, jurusan kecantikan unik. Jurusan kecantikan ini tidak semua universitas mempunyai jurusan kecantikan. Jadi kalau untuk di Jawa Timur hanya ada di UNESA atau Universitas Negeri Surabaya. Kemudian kalau di Jogja, Universitas Negeri Jogja, ada lagi di Jakarta, Universitas Negeri Jakarta. Jadi jurusan kalian ini unik, tidak semua jurusan ini ada di universitas. Nah, ini guru-guru pengajar. Jadi di sini ada Bu Brianti Amalia, kemudian nanti kalian bisa ketemu, dipanggil Ibu Lia. Ada Ibu Penny Supina, dipanggil Bu Penny, saya sendiri, Bu Ira. Nanti ada Mbak Yola ini alumni kecantikan, sekarang dia bekerja di UP SMK Negeri 3 Probolinggo. Nanti kalian bisa ketemu dan bisa sharing pelajaran apa dengan Mbak Yola atau dengan kami guru-gurunya. Nah, ini alumni tata kecantikan di SMK Negeri 3 Probolinggo. Di sini saya akan bilang ada Mbak Rianita. Mbak Rianita ini dulu lulusan tahun 2010 dan kuliah di UNESA, diterima di kuliah di UNESA. Kemudian sekarang dia membuka rias. Kemudian nanti ada alumni pertama, barista. Mungkin kalau kalian pernah melihat salonnya, ini ada Mbak Agustin, atau terkenal dia sering bilangnya Fin Studio. Dia punya peluang yang besar karena tidak ada di Probolinggo studio sekaligus make upnya, tapi dia melihat peluang itu di Probolinggo. Nanti mudah-mudahan kalian bisa mengikuti peluang apa yang akan ada di Probolinggo yang tidak dipunyai di sini. Di sini ada Queen Salon, di alumni kita juga. Kemudian ada Mbak Dila. Mbak Dila ini dia mengajar di BLK. Jadi dia sering dipanggil untuk melatih orang-orang yang ada di Balai Latihan Kerja di Probolinggo. Kemudian ada satu lagi, kalau kalian pernah lihat, ini Mbak Dela namanya, dia satu-satunya mungkin ya, saya belum pernah lihat lagi, hanya satu-satunya barbershop yang dilakukan oleh wanita. Biasanya kan barbershop laki-laki ya, tapi dia berani membuka peluang membuka peluang untuk membuka barbershop. Nah, semoga saya yakin kalian akan melebihi mereka. Kalian bisa melihat usaha atau peluang apa sih yang ada di sini yang belum ada. Mudah-mudahan dengan belajarnya kalian di sini, kalian bisa menjadi lebih sukses dari kakak-kakak kalian. Semoga di sini kan pilihan kalian bisa tekun belajar di sini, tidak mengeluh dan tetap semangat. Sekian, semoga kita bisa cepat bertemu, bertatap muka. Ini dari saya sebagai Kepala Jurusan Tata Kecantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.